Bagian ini akan membahas tentang komponen dalam rancangan, penelitian, dan identifikasi masalah. Bagaimana kita melakukan atau merancang penelitian, ya, merencanakan atau merancang penelitian atau proposal atau kerangka kerja penelitian. Untuk melakukan penelitian itu melibatkan beberapa relasi antara asumsi filosofis yang diyakini atau yang dipilih oleh peneliti, gitu ya, dengan penggunaan strategi penelitian dan metode penelitian, gitu ya. Sebelum kita membahas tentang asumsi-asumsi filosofis, strategi penelitian dan metode, akan ada beberapa istilah-istilah baru terkait dengan merancang penelitian, yaitu pertama adalah asumsi atau pandangan dunia, worldview. Apa itu asumsi atau pandangan dunia? Di mana peneliti atau setiap orang itu memiliki pandangan atau representasi, ya, atau alasan yang dimilikinya secara rasional atau reason atau rasionalisasi. Kenapa kok satu isu itu atau satu topik itu menjadi penting baginya? Tentu untuk diteliti, diperdalam, ya, mengapa peneliti perlu memilih strategi atau pendekatan dalam penelitiannya. Gitu ya. Worldview itu sebagai kepercayaan dasar yang memandu perilaku. Pada konteks ini, perilakunya apa? Bisa, kalau konteksnya akademik, maka pandangan untuk mengarahkan pada perilaku apa kira-kira strategi atau metode yang akan dipilih oleh peneliti. Gitu ya. Dengan peran sebagai orientasi umum terhadap dunia dan sifat penelitian yang diyakini oleh peneliti. Gitu ya. Lalu kemudian ada strategi penelitian. Apa itu strategi penelitian? Yaitu jenis-jenis rancangan penelitian dalam pendekatan pemilihannya pada apakah berbasis pada pembuktian metode kuantitatif, kualitatif, atau bahkan campuran, ya, yang memiliki dan menetapkan prosedur-prosedur khusus di setiap pendekatan yang akan dipilih oleh peneliti. Harusnya peneliti tidak hanya memilih pendekatannya, namun secara tegas memilih jenis atau strategi penelitian untuk menjawab rumusan penelitiannya. Metode atau prosedur penelitian, ya, yaitu terkait dengan spesifik yang berkaitan dengan strategi untuk pengumpulan analisis dan interpretasi data. Ya. Di bagian ini mempertimbangkan sejumlah metode pengumpulan data dan mengolahnya dengan tahapan yang sistematis. Bagian pertama kita akan bahas tentang pandangan dunia atau worldview. Ya. Sebagai orientasi umum dari individu, ya, terhadap pandangannya terhadap dunia. Ya. Yang pertama ada positivisme. Ya. Ini sifat bahwa satu fenomena itu terjadi secara determinasi atau deterministik. Ya. Dia memiliki sifat yang reduksionis. Gitu ya. Jadi mereduksi satu fenomena dan kita mengenalinya hanya terputus atau meringkasnya pada bagian-bagian yang lebih spesifik dan pandangannya tidak menyeluruh, gitu ya. Karena hanya bagian yang tersaring, gitu ya. Ada reduksionisme. Jadi reduksionisme itu sesuatu hal yang kompleks itu kita kurangi dan hal-hal yang tidak begitu penting atau hal yang lain tidak menjadi fokus itu kita buang. Itu namanya mereduksi, mengurangi. Sifatnya observasi dan pengujiannya secara empiris, ya, dan tujuan utama pada positivisme adalah untuk melakukan verifikasi teori, gitu ya. Jadi menguji teori. Yang lainnya ada konstruktivisme atau konstruktivis, ya. Fokusnya pada pemahaman. Artinya kalau fokusnya pada pemahaman maka pandangannya menyeluruh, holistik, gitu ya. Ini berkebalikan dengan pandangan positivisme yang reduksionis, gitu ya. Berfokus pada makna yang beragam dari partisipan. Jadi
fokus pada pengembangan teori itu adalah pada bagaimana partisipan memaknai satu keragaman konsep teoritis atau fenomena psikologis, ya, konteks pada penelitian psikologi. Kemudian konstruksi sosial dan historis. Jadi berfokus pada bagaimana konstruksi sosial itu berlaku dan berlangsung pada perkembangan historical. Gitu ya. Tujuan utamanya adalah untuk penciptaan teori. Jadi konstruktivisme itu termasuk bagian atau menunjukkan kajian-kajian kualitatif, ya, sehingga tujuan utamanya adalah untuk penciptaan teori. Ya. Nah, lain dari konstruktivisme itu ada advokasi atau partisipatoris. Ya. Sifatnya politis, karena politis maka dia ada tujuan tertentu, ada fokus tertentu yang ingin dicapai, gitu ya. Orientasinya pada isu pemberdayaan atau empowerment. Kolaboratif, jadi melibatkan berbagai elemen yang membangun atau mengacu pada tujuan tertentu, dan tujuan itu dicapai dengan kolaborasi berbagai elemen masyarakat atau elemen yang kompleks dari berbagai partisipan berbeda karakteristik, gitu ya. Melibatkan warga, melibatkan warga ini macam-macam, ya, mulai dari warga yang berpendidikan tinggi sampai kemudian berpendidikan menengah dan sebagainya, kemudian melibatkan misalnya mitra, apakah itu perusahaan atau melibatkan organisasi non komersil, komunitas-komunitas lingkungan. Jadi kemudian ada satu tujuan politis, ya. Politis ini bukan pada konteks partai politik, tapi tujuan politis itu adalah tujuan yang ditentukan bersama di antara partisipan atau orang yang terlibat untuk mencapai satu harapan atau tujuan tersebut. Tujuan itu seperti apa sih? Misalnya begini, bagaimana mengentaskan kemiskinan. Nah, gitu ya. Artinya kemudian kita menyadari adanya kemiskinan, dan kalau mentas dari kemiskinan maka bukan menjadi kaya, tapi menjadi berdaya, menjadi makmur, atau menjadi tinggi daripada miskin. Jadi di atasnya miskin apa misalnya, gitu ya. Kelompok menengah misalnya, gitu ya. Kelompok ekonomi menengah. Maka kemudian untuk mencapai itu, apa langkah-langkah, apakah strategi-strategi yang bisa dicapai, yang bisa dikerjakan, ya, kerja-kerja apa yang bisa dikerjakan dengan melibatkan atau dengan berkolaborasi dengan berbagai seluruh elemen masyarakat misalnya, gitu. Nah, ini sifatnya kolaboratif, berorientasi pada perubahan. Nah, itu perubahannya tadi, ya. Kita paham bahwa kemudian dari kelompok ekonomi rendah, miskin misalnya, menjadi kelompok ekonomi menengah, itu satu perubahan yang berbeda levelnya. Atau pragmatis, ya, kita beralih kepada pragmatis. Ini terkait dengan efek-efek tindakan, berpusat pada masalah, bersifat pluralis, ya, berorientasi pada praktik dunia yang nyata. Nah, ketika peneliti itu sudah memiliki pandangan dunia, worldview, ya, maka selanjutnya adalah pemilihan bagaimana strategi penelitian itu dilakukan. Ya. Apa itu strategi penelitian? Yaitu peneliti menentukan jenis dan rancangan penelitian sesuai dengan pandangan dunia dari peneliti. Ya. Misalnya, peneliti memilih strategi penelitian kuantitatif, maka kemudian rancangan yang bisa dipilih adalah eksperimen atau non-eksperimen seperti survei, gitu ya. Atau pemilihannya dengan strategi kualitatif, ya, maka beberapa model atau jenis yang bisa dipilih seperti fenomenologi, etnografi, studi kasus, penelitian lapangan atau grounded theory, ya. Nah, di penelitian kualitatif ini kita bisa menggabungkan beberapa model dengan model yang lain. Misalnya ada model studi kasus etnografi atau studi kasus fenomenologi, gitu ya. Sifat dari penelitian kualitatif itu deskriptif. Jadi semua model ini adalah sifatnya deskriptif, gitu ya. Atau kita
melibatkan metode campuran atau mixed method, ya, sekuensial, concurrent atau transformatif. Metode campuran itu sama halnya dengan gimana ya, seperti kopi susu lah. Jadi kalau kadang kita ingin memilih kopi susu Kak, oke, mau yang strong cafe-nya atau yang creamy atau foamy gitu ya. Itu perbedaan antara sekuensial, concurrent dan transformatif, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita milih yang strong cafe-nya, maka kemudian proporsi dari krim atau susunya itu lebih sedikit gitu ya. Nah, lalu kemudian pemilihannya pada metode atau prosedur penelitian, yaitu kita mempertimbangkan sejumlah metode pengumpulan data. Pada metode kuantitatif ya, yang sifatnya predeterminate, determinate, sudah ditentukan sebelumnya. Apa yang sudah ditentukan sebelumnya, maka konsep-konsep teoritis itu sudah ditentukan sebelumnya, bahkan kemudian hipotesis sudah ditentukan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan diwakilkan oleh instrumen penelitian. Jadi kemudian peneliti itu tidak secara langsung bertemu dengan partisipan atau sumber data. Ya, data performa, data sikap, data observasi atau data sensus itu kemudian didapatkan didasarkan pada pengambilan data menggunakan instrumen penelitian. Analisisnya itu menggunakan statistik, ya, dan interpretasinya adalah interpretasi dari analisis data statistik. Nah, kita mengacu atau berpindah pada kualitatif. Nah, bagaimana kualitatif? Kualitatif itu berkembang dinamis. Ya, bisa jadi tujuan penelitian yang ditentukan di awal itu kemudian bergeser pada tujuan-tujuan yang lebih spesifik atau bahkan tujuan yang lebih umum, gitu ya. Pertanyaannya terbuka, ya, meskipun kita sudah memiliki pedoman pertanyaan atau pedoman interview dan observasi, ada kemungkinan berubah saat kita berada pada konteks lapangannya. Kita mengembangkan pertanyaan itu, ya, kita memperdalam atau mengelaborasi saat ada di onsite, ya, saat ada di lapangan. Data interview, ya, wawancara, data observasi, data dokumentasi itu didapatkan, ya. Ini semuanya bersumber dari bagaimana data didapatkan melalui panca indera, ya. Kalau observasi, maka sebagian panca indera penglihatan kita yang berfungsi untuk menangkap fenomena itu muncul. Kalau kita melibatkan data interview, maka kemudian yang seringkali menangkap data itu adalah panca indera pendengaran, ya, melalui stimulus pengucapan kita. Nah, gitu ya. Nah, selain itu, ya, kita juga bisa mendapatkannya dari data audio ataupun data visual, ya, atau integrasi dari audio visual. Jadi kalau misalnya cuma gambar aja maka visual, kalau cuma suara aja maka audio. Tapi juga ada gambar yang bergerak atau video yang memunculkan audio. Jadi kita bisa menganalisis misalnya seperti apa sih konten dari atau poin-poin utama apa sih ceramah seorang tokoh agama. Nah, maka kemudian kita menganalisis video. Nah, gitu ya. Analisisnya tekstual, ya, dan visual atau gambar. Jadi didasarkan pada teks. Jadi misalnya kalau ada data video atau data visual, kita perlu melakukannya atau mentransformasikannya menjadi data teks. Ya, kita melakukan transkripsi. Misalnya teman-teman melakukan observasi. Nah, observasi itu perlu kan kita melakukan pengamatan panca indera penglihatan. Maka kita perlu transformasi itu menjadi data teks, menjadi transkrip. Nah, gitu ya. Dilakukan dengan interpretasi tema-tema, lalu kemudian kita lakukan interpretasi atau pemadatan fakta dari transkrip tersebut untuk kita capai atau kita dapatkan tema atau bahkan terlebih dahulu adalah subtema yang kita temukan, baru kemudian kita temukan kategori dan kita cari bagaimana atau adakah pola-pola yang muncul dari antar tema atau antar kategori tersebut. Nah, itu proses dari metode kualitatif. Nah, dari metode kuanti dan kuali ini kemudian ada metode campuran. Ya, sifatnya itu
em, campuran atau silih berganti antara kuanti dan kuali, ya. Artinya sebenarnya sifatnya juga predeterminate dan ada perkembangan yang dinamis, ya. Pertanyaan-pertanyaan juga ada pertanyaan yang terbuka dan juga pertanyaan tertutup, gitu ya. Pertanyaan tertutup itu serupa dengan instrumen penelitian pada penelitian kuantitatif, dan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu karakteristik dari metode kualitatif. Bentuk datanya bagaimana? Ada data yang berganda. Karena mendapatkannya dari pertanyaan-pertanyaan terbuka dan tertutup, maka kemudian datanya juga beragam. Ada data yang terbuka, sehingga kemudian ada kemungkinan-kemungkinan lain yang di luar dari apa yang sudah kita desain, ya, atau sudah kita rencanakan di awal, atau yang di luar dari apa yang sudah kita tentukan di awal. Analisisnya apa? Jadi melibatkan kedua analisis statistik dan analisis tekstual, gitu ya. Dan ini lintas interpretasi atau database, gitu ya. Karena bersumber dari data kualitatif dan data kuantitatif, maka kemudian interpretasinya ini lintas atau ada integrasi antara interpretasi data statistik dan interpretasi data kualitatif yang sifatnya tekstual. Nah, kita bergeser ya dari beberapa paradigma pandangan dunia, strategi, dan penggunaan metode, beralih pada hal mendasar dari penelitian adalah kita menentukan apa masalah penelitianmu. Setidaknya secara nyata atau realistik kita bisa menangkap masalah-masalah itu pada beberapa hal, misalnya seperti kita merasakan adanya kerusakan alam, bencana alam, bagaimana tingginya kematian, gitu ya. Apalagi kemarin saat pandemi COVID itu kemudian angka kematian tinggi karena tingkat infeksi dari virus itu tinggi, gitu ya. Isu-isu diskriminasi, krisis ekonomi, konflik, ya, konflik antar individu, konflik antar kelompok, antar etnis, antar negara atau bangsa, ya, kecurangan, ya, gitu ya, kecelakaan, ya, bagaimana kemudian kenapa kok angka kecelakaan tinggi, misalnya, ya, ketidakadilan, atau bahkan kemudian isu-isu lain terkait dengan kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, gitu ya, dan kemudian isu-isu atau tren-tren terkini yang bisa kita tangkap, gitu ya, terkait dengan misalnya melibatkan budaya-budaya populer saat ini. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah? Pertama, ya, kita tentukan apa yang menjadi masalah. Masalah itu sifatnya nyata, tidak hanya di dalam kepala, namun juga berada di luar kepala. Apa maksudnya? Tadi, seperti ilustrasi bahwa masalah itu memang kita tangkap di dunia nyata kita. Nah, itu yang menjadi pengetahuan awal kita, gitu ya. Yang kedua adalah pengalaman dan keresahan pribadi, gitu ya. Ada kebiasaan atau habit dari peneliti untuk condong atau punya preferensi, ya, terhadap suatu isu dan bagaimana arah dari sikapnya. Jadi kita memiliki pengetahuan awal, ya, yang itu memberikan dampak atau memberikan sikap yang berbeda, ya, dengan orang lain, karena orang lain memiliki pengetahuan yang berbeda pada satu isu tertentu, ya, kaitannya dengan apakah seseorang itu pernah mengalami atau tidak isu yang sedang menjadi perbincangan, gitu ya. Lalu kemudian identifikasi masalah, gitu ya, terkait dengan mana yang menjadi masalah spesifik atau masalah umum, itu karena perbedaan pengetahuan kita dari pembacaan, gitu ya. Jadi misalnya apa yang kita baca, ya, kepada siapa individu atau kelompok suatu laporan hasil penelitian nantinya secara signifikan dipersembahkan, gitu ya. Jadi kemudian
setiap penelitian itu akan dibijaki berbeda oleh kepentingan tertentu. Misalnya kita pada konteks psikologi, maka kita fokusnya pada dinamika psikologi. Kalau kita berada pada konteks ekonomi, maka kemudian satu penelitian itu bagaimana memberikan dampak ekonomi, gitu ya. Kalau misalnya kita pada bidang teknologi, maka kemudian bagaimana satu isu atau satu hasil penelitian itu dipandang berdampak pada konteks perkembangan teknologi, seperti itu. Nah, dari masalah itu kemudian kita tentukan pendahuluan atau introduction dari riset yang akan dipilih. Ya. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan sebagai informasi awal kepada pembaca tentang signifikansi peneliti ya, atau penelitian, sehingga pembaca mampu memiliki pemahaman dan kerangka penelitian. Ya. Pada penelitian kuantitatif yang positivistik, ya pendahuluan dijelaskan dengan cara mengidentifikasi, memahami, dan menentukan berbagai faktor atau variabel yang mempengaruhi suatu fokus penelitian, ya. Outcome atau fenomena. Biasanya kita sering sebutnya sebagai variabel, sebagai pokok bahasan utama. Jadi kita perlu mengidentifikasi, memahami, dan menentukan berbagai faktor terbentuknya atau dampaknya pada satu variabel utama, gitu ya. Variabel utama pada penelitian kuantitatif itu adalah variabel dependent atau variabel Y biasanya. Bagaimana dengan kualitatif? Sifatnya yang konstruktivis, interpretatif, dan partisipatoris. Pendahuluannya dimulai dengan mengeksplorasi suatu konsep atau fenomena, ya, memberikan pandangan bahwa fenomena tersebut tidak sesuai didekati secara kuantitatif, ya, karena keterbatasan dari metode kuantitatif, ya, sehingga kemudian kita memberikan argumentasi bahwa konsep teoritisnya belum matang atau tidak ada sebelumnya, ya, sehingga tidak bisa didekati dengan kuantitatif, ya, mengingat bahwa kuantitatif itu kita ingin menguji teori. Kalau di kualitatif teorinya nggak ada, sehingga kemudian apa yang harus kita uji? Kan nggak ada. Maka tujuannya bukan pengujian teori, tapi tujuannya adalah untuk pengembangan teori. Ya, kualitatif itu adalah tujuannya pengembangan teori. Ya. Gagasannya sebelumnya tidak akurat, ya, atau tidak tepat atau bias, sehingga kemudian ada proses untuk mendukung pengembangan teoritik. Nah, misalnya ini lanjutannya di kuantitatif, ya, ketertarikan, misalnya ini isunya terkait dengan ketertarikan sesama jenis, ya. Ini adalah ilustrasi. Ketertarikan lintas jenis itu dikarenakan, ya, kita memberikan penjelasan teoritis, ya, berdasarkan gagasan teori. Nah, maka kemudian teorinya muncul dulu, ya. Teorinya eksis dulu. Fenomena juga dapat terjadi pada sesama jenis. Nah, itu cara kita menarasikan kuantitatif. Ketertarikan sesama jenis disebabkan oleh beberapa faktor penyebab di antaranya. Nah, kita menguraikan beberapa kemungkinan atau faktor atau variabel-variabel yang memunculkan fenomena ketertarikan sesama jenis. Lalu kemudian diikuti perlunya mengetahui faktor-faktor penyebab fenomena ketertarikan sesama jenis, memberikan penjelasan secara objektif guna fokus. Nah, kita berikan highlight pada misalnya saran perubahan perilaku atau pembuktian teori. Jadi tujuannya adalah untuk pembuktian teori. Nah, pada pandangan positivistik di sini di kuantitatif itu upayanya adalah untuk membuktikan teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena. Nah, jadi teorinya sudah ada, ingin menjelaskan fenomena. Jadi pembuktian teori. Nah, berbeda dengan kualitatif, ya. Cara menuliskan pendahuluan pada kualitatif itu misalnya dimulai dengan ketertarikan lintas jenis sebagai suatu hal yang umum di berbagai budaya. Nah, gitu ya. Lintas jenis. Jadi laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki di berbagai budaya. Terus kemudian kita berikan penekanan bahwa budaya ada yang kolektivis dan individualis. Kita lanjutkan, budaya individualis memandang ketertarikan sebagai bla 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 bla. Nah, kita berikan argumentasi seperti apa pandangan budaya individualis. Sedangkan budaya kolektivis memandang berbeda. Nah, kita memberikan sudut pandang yang berbeda, gitu ya. Bahwa budaya kolektivis tidak sama pandangannya dengan budaya individualis. Ketertarikan sebagai bagian dari kebutuhan akan kasih sayang bertujuan untuk, nah kita uraikan, nah gitu ya. Sehingga kemudian kita berikan bagaimana pandangan
kolektivis ya memandang uh, ketertarikan lintas jenis ini hal yang tidak umum dan jarang sekali bahwa ketertarikan sesama jenis itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak merepresentasikan kelompok budaya setempat, misalnya begitu. Nah itu akhirnya kemudian apa? Teori-teori terkait dengan ini, ya, ketertarikan sesama jenis pada budaya kolektivis, ya itu tidak banyak diulas. Nah sehingga kemudian karena tidak banyak diulas, kita membutuhkan riset yang tujuannya adalah pengembangan teori atas dasar fenomena empiris yang ada di lapangan. Nah, gitu ya. Jadi kemudian highlight pada arah pendahuluan, arah bagian pendahuluan di kuanti dan kuali itu berbeda. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti kita punya rancangan dan metode yang akan berbeda sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Ini contoh ya terkait dengan isu kemiskinan. Dari pandangan positivistik di kuantitatif itu berpandangan bahwa pengetahuan bersifat terkaan ya tidak berlandasan dan kebenaran tidak absolut, sehingga perlu dilakukan pembuktian ya, bahwa pembuktiannya menyanggah hipotesis ya, berupaya membuktikan melalui data objektif, melalui instrumen pengukuran teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena kemiskinan. Nah di sini mendeskripsikan statement yang relevan dan benar melalui penjelasan relasi kausalitas dari fenomena. Nah, bedanya dengan kualitatif misalnya, pandangan konstruktivis itu berupaya mengungkap fenomena ya kemiskinan tadi berdasar makna subjektif partisipan melalui pandangan-pandangan yang tercipta dari lingkungan sosialnya. Temuan di lapangan akan memberikan kontribusi teoritis terbaru. Jadi kemudian perbedaan antara kuanti dan kualitatif memahami isu kemiskinan itu pada pandangan dunianya gitu ya, world view-nya tadi. Kalau positivistik itu mereka punya framework atau teori yang bisa menjelaskan fenomena. Sedangkan kualitatif, tunggu dulu, teori itu bisa jadi tidak relevan. Maka kita perlu mengetahui kebenarannya atau kenyataannya atau ketepatan fenomenanya harus bersumber langsung dari partisipan tersebut. Sehingga kemudian partisipan dalam lingkup fenomena kemiskinan itu memiliki sudut pandang historis subjektif ya, tidak terikat dengan teori yang sudah ada. Jangan-jangan teori yang sudah ada itu tidak melibatkan partisipan yang nyata gitu ya. Kenapa? Misalnya saja teori itu dikembangkan atau dibuat oleh orang-orang yang tidak pernah mengalami atau berada pada situasi kemiskinan. Sehingga kemudian kan perspektif atau pandangan tentang kemiskinan orang yang tidak miskin dengan orang yang miskin itu akan berbeda. Nah, gitu ya. Jadi kualitatif tujuannya adalah untuk pengembangan teori, sedangkan kuanti adalah pengujian teori. Ya. Kalau di kuanti, teorinya sudah ada, kalau di kuali, teorinya nggak ada, kita berusaha untuk mengembangkan atau membuatnya. Gitu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa diskusikan bagian ini di kolom komentar. Terima kasih.